Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak hebat SMA Dwi Jendra Denpasar. Kembali lagi bersama saya, Ibu Karla. Kita berjumpa lagi di kelas 11. Topik kita yang pertama di kelas 11 adalah senyawa hidrokarbon. Yang kita bahas di dalam senyawa hidrokarbon ini adalah yang pertama, identifikasi unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa karbon. Yang kedua, definisi senyawa karbon. Yang ketiga, alkana, alkena, dan alkuna. Yang keempat, reaksi-reaksi pada senyawa hidrokarbon. Yang kelima, kegunaan senyawa hidrokarbon. Sumber senyawa organik atau senyawa hidrokarbon itu adalah yang pertama bisa dari tumbuhan dan hewan. Kemudian batu bara dan minyak bumi. Nah, bagaimanakah caranya mengidentifikasi senyawa hidrokarbon dalam senyawa organik? Nah, di sini identifikasi apakah suatu bahan atau zat merupakan senyawa hidrokarbon itu adalah dengan cara membakar zat tersebut. Nah, pembakaran yang tidak sempurna dari suatu senyawa karbon itu akan menghasilkan zat sisa atau jelaga. Adapun jika pembakarannya sempurna, itu akan menghasilkan gas CO2 dan gas H2O. H2O ini berupa titik-titik air. Adanya gas H2O ini mampu mengubah warna kertas kobalt. Pembakaran sempurna yang menghasilkan gas CO2 ini bisa dialirkan ke dalam air kapur. Keberadaan gas CO2 ini dapat diketahui dengan cara, sekali lagi, mengalirkannya ke dalam air kapur, yaitu larutan CaOH2 kali atau air barit, larutan BaOH2 kali. Apabila senyawa yang dibakar merupakan senyawa karbon atau menghasilkan gas CO2, air kapur atau air barit akan menjadi keruh. Nah, berikut adalah reaksi yang terjadi antara CO2 dan air kapur. CO2 bereaksi dengan CaOH2 kali menghasilkan CaCO3 dan H2O. Jadi ciri-cirinya adalah air kapur tersebut akan menjadi keruh. Nah, apakah itu senyawa karbon? Senyawa karbon ini jumlahnya sangat banyak di alam. Bisa kita ambil contohnya adalah gas LPG atau propana. Kemudian bisa kita di dalam kehidupan sehari-hari kita temui adalah bensin, lilin, atau aspal. Senyawa hidrokarbon jumlahnya sangat banyak di alam dan memiliki keunikan atau kekhasan dari atom karbon tersebut. Yang pertama itu adalah atom karbon mempunyai nomor atom 6. Jadi mungkin kalian masih ingat di kelas 10 kita sudah membahas konfigurasi elektron. Jadi nomor atom 6 ini kalau kita konfigurasikan itu adalah 1s2, 2s2, 2p2. Berarti di kulit pertama itu ada 2 elektron, di kulit kedua itu ada 4 elektron. Jadi elektron valensinya adalah 4. Nah, elektron valensi Ibu gambarkan seperti struktur Lewis yang bisa kalian lihat di sana. Kemudian elektron valensi ini Ibu gambarkan dengan 4 tangan. Jadi atom karbon ini memiliki 4 elektron valensi yang Ibu gambarkan dengan 4 tangan. Keunikan yang kedua itu adalah atom karbon ini ukurannya relatif kecil. Nah, ukuran yang relatif kecil ini menyebabkan ikatan kovalen yang dibentuk itu relatif kuat. Nah,
Kembali lagi, atom karbon yang memiliki nomor atom 6 dengan 4 elektron valensi, ini dia kalau kita tinjau dari jumlah ikatannya, jadi atom karbon tersebut memiliki beberapa kemungkinan rantai karbon yang dibentuk. Yang pertama itu adalah ikatan tunggal. Jadi ikatan tunggal ini adalah ikatan antar atom-atom karbon dengan satu tangan ikatan atau sepasang elektron ikatan. Nah, di sini berarti atom karbon memegang atom karbon yang lain dengan menggunakan satu pasang ikatan atau satu tangan. Yang kedua itu adalah ikatan rangkap dua. Nah, ikatan rangkap dua ini terdapat ikatan antar atom-atom karbon dengan dua tangan ikatan atau dua pasang elektron ikatan. Jadi, Ibu bisa gambarkan antara satu atom C dengan atom C yang lain itu berpegangan menggunakan dua tangan. Itu Ibu gambarkan dengan dua tangan dia berpegangan. Ini dalam artian itu adalah dua pasang elektron ikatan. Yang ketiga itu adalah ikatan kovalen rangkap 3. Nah, ikatan kovalen rangkap 3 yaitu ikatan antar atom-atom karbon dengan 3 tangan ikatan. Jadi di sini 3 pasang elektron ikatan. Jadi Ibu gambarkan antara satu atom karbon dengan atom karbon yang lainnya itu berpegangan dengan menggunakan 3 tangannya, seperti itu. Nah, yang kedua itu ditinjau dari bentuk rantai karbon. Nah, bentuk rantai karbon ini dibagi menjadi dua. Ada rantai karbon terbuka atau alifatis dan ada rantai karbon tertutup atau siklis. Rantai karbon terbuka atau alifatis itu adalah rantai karbon yang antar ujung-ujung atom karbonnya tidak saling berhubungan. Jadi sekali lagi atom karbon terbuka itu adalah antara ujung-ujung atom karbonnya tidak saling berhubungan. Rantai karbon terbuka dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah rantai karbon lurus. Nah, seperti ini. Jadi lurus dia. Jadi kalau lurus itu dia seperti pohon kelapa, bisa lurus ke atas atau ada juga pohon kelapa yang belok kemudian naik. Itu juga termasuk rantai karbon lurus kalau Ibu umpamakan. Nah, kemudian yang kedua ada rantai karbon bercabang. Jadi rantai karbon bercabang itu ada cabangnya yang ke bawah itu. Jadi CC yang 2 ke bawah itu adalah rantai karbon yang bercabang. Nah, yang ketiga atau bagian dari yang kedua rantai karbon tertutup. Jadi rantai karbon tertutup atau siklis itu adalah rantai yang terdapat pertemuan antara ujung-ujung rantai karbonnya. Jadi ujung-ujung rantai karbonnya itu bertemu, itu disebut dengan rantai karbon tertutup atau siklis, ya. Jadi rantai karbon tertutup itu dibagi menjadi dua. Ada rantai karbon siklis seperti ini contohnya, dan ada lagi satu rantai karbon aromatis atau lingkar. Bisa dipahami ya anak-anak sampai di sini? Kita sekarang lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga adalah kita akan membahas posisi atom karbon di dalam rantai karbon. Kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Salah satu golongan senyawa karbon yang paling sederhana adalah senyawa hidrokarbon. Nah, apa itu senyawa hidrokarbon? Senyawa hidrokarbon adalah senyawa karbon yang hanya terdiri dari
atom karbon atau C dan hidrogen atau H. Kalau Ibu ulas kembali, atom C itu dia dengan 4 elektron valensi atau 4 tangan. Nah, dalam senyawa hidrokarbon, sisa tangannya itu digunakan untuk berikatan dengan H. Jadi, ikatan antara C dengan H. Nah, di sini kita lihat bahwa ada juga ikatan antar atom karbon. Jadi, ikatan antar atom karbon seperti contoh berikut. Di sini C dengan C, dengan C, dengan C. Kalau ke atas boleh nggak? Ibu, saya isi C-nya? Boleh. Yang penting nanti poin yang harus kalian pegang adalah satu atom C itu membawa 4 tangan. Seperti itu. Nah, di sini berdasarkan jumlah atom karbon yang diikat, maka posisi atom karbon itu digambarkan atom karbon primer itu adalah atom karbon sekunder, atom karbon tersier, atom karbon kuaterner. Nah, Ibu ulangi lagi sekali. Berdasarkan posisi atom karbonnya, atom karbon dibedakan menjadi atom karbon primer, atom karbon sekunder, atom karbon tersier, dan atom karbon kuaterner. Apa itu atom karbon primer? Atom karbon primer itu adalah atom karbon yang terikat langsung pada satu atom karbon lainnya. Atom karbon sekunder itu adalah atom karbon yang terikat langsung pada dua atom karbon lainnya. Atom karbon tersier itu adalah atom karbon yang terikat langsung pada 3 atom karbon lainnya. Atom karbon kuaterner itu adalah atom karbon yang terikat langsung pada 4 atom karbon yang lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan berikan contoh soal. Nah, bagaimanakah caranya kita menentukan jenis-jenis atom karbon dalam senyawa? Yang pertama, nah, coba kalian perhatikan. Ya, coba kalian perhatikan. C yang pertama ini berikatan dengan satu C yang lainnya. Jadi C yang nomor 1, yang paling kiri ini dia memegang satu C yang di sebelah kanannya. Kalau dia hanya memegang satu C yang di sebelah kanannya, atau kalau dia mengikat secara langsung satu atom karbon yang lainnya, itu disebut dengan C primer. Nah, kita lihat yang di sebelah kanannya. Yang di sebelah kanannya, kita lihat dia mengikat satu atom C di sebelah kiri dan satu atom C di sebelah kanan. Kalau mengikat dua atom C yang lainnya, itu disebut dengan atom C sekunder. Kita bisa lambangkan dengan 2 derajat seperti ini. Nah, kita lihat yang di sebelahnya. Yang di sebelahnya, itu dia memegang satu yang di sebelah kiri, satu yang di sebelah kanan, satu yang di bawah. Itu disebut dengan C tersier. Nah, bagaimana dengan yang di sebelahnya? Nah, yang di sini dia memegang satu atom C pada CH dan satu atom C pada C. Ini disebut dengan C sekunder. Nah, yang di sebelahnya kita perhatikan. Dia memegang ke atas satu atom C, ke bawah satu atom C, kemudian ke kanan satu atom C, dan ke kiri satu atom C. Itu disebut dengan C kuaterner. Bagaimana dengan yang di atas? Yang di atas dia hanya memegang satu atom C yang di bawahnya.
itu disebut dengan C primer. Yang di paling ujung, nah paling ujung ini dia memegang satu atom C yang di sebelahnya, itu disebut dengan C primer. Yang di bawah, dia juga memegang satu atom C yang di atasnya saja, itu disebut dengan C primer. Nah, bagaimana dengan ini? Ini yang CH2 yang di bawah, dia memegang satu ke atas dan satu ke bawah. Itu disebut dengan C sekunder. Yang paling ujung bawah, dia hanya memegang CH2 saja. Itu disebut dengan C primer. Nah, kita cek sekarang. Ya, benar. C sekunder, C primer, dan C primer. Nah, kita coba yang B. Nah, coba anak-anak, silakan kalian jawab dulu soal yang B. Ya, sudah selesai menjawab. Sekarang kita cek. Ya, jadi yang paling ujung ini disebut dengan C primer karena dia hanya mengikat satu atom C yang di sebelah kanannya. Yang di tengah-tengah ini pada C ini dia disebut dengan C kuarterner karena dia mengikat satu atom C di sebelah kiri, satu atom C di sebelah kanan, di sebelah atas satu, di bawah satu. Jadi totalnya dia mengikat 4. Kemudian yang paling atas, nah CH3 yang di atas, dia hanya memegang satu atom C yang di bawahnya. Itu disebut dengan C primer. Yang bawah, ini juga sama, memegang satu C yang di atasnya. Itu juga disebut dengan C primer. Nah, di sebelahnya, ini dia memegang di kiri satu, di kanan satu, di bawah satu. Itu disebut dengan C tersier. Nah, yang ujung-ujung 2 ini, dia hanya memegang satu saja. Itu disebut dengan C primer. Baik anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kalian jawab 2 soal di bawah ini pada buku latihan. Nah, kita akan membahas nanti dalam diskusi kelas, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat LMS SMA Dwi Jendra Denpasar. Tapi yang jelas nanti silakan kalian kerjakan dulu 2 soal ini secara mandiri. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam kimia bisa. Om Santi 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 Om.